Selamat pagi Pak Adi. Selamat pagi Pak Imron. Mohon maaf Pak Adi mengganggu waktunya. Ini berkenaan dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan kelima. Salah satunya adalah melakukan wawancara tentang pengalaman Pak Adi sebagai pimpinan di sekolah ini. Kira-kira apakah Pak Adi bersedia? Bersedia Bapak? Alhamdulillah. Langsung saja nggih Pak Adi, pertanyaan yang pertama, berapa tahun atau berapa lama Pak Adi menjabat sebagai Waka Kurikulum di SMKN 2 Singosari ini Pak Adi? Kurang lebih 10 tahun lebih Bapak, tepatnya mungkin 11 tahun. Antara 10 sampai 11 tahun, lama sekali Pak Adi nggih? Ya, lama banget ini Pak. Berarti kira-kira banyak pengalaman yang bisa kita gali dalam sesi wawancara ini Pak Adi ya? Ya, banyak sekali ini Bapak. Baik Pak Adi, menurut Pak Adi, kira-kira sebagai kurikulum, kira-kira itu istilahnya apa ya Pak Adi ya? Perannya kurikulum di SMK ini antara 1 sampai 10 kira-kira di angka berapa Pak Adi? Kalau kurikulum mungkin di 10 Pak Imron ini, sangat penting sekali. Sangat vital sekali kalau begitu ya? Betul Bapak, sangat vital sekali. Karena mulai dari A sampai Z itu mulai dari Bapak Ibu Guru, warga sekolah sampai siswa itu semuanya berhubungan, saling berhubungan. Begitu Pak. Baik Pak Adi, adakah hambatan atau kendala dalam menjalankan tugas selama ini sebagai seorang kurikulum Pak Adi? Untuk hambatannya sebenarnya tidak terlalu banyak. Hanya saja ini kan untuk kurikulum itu mengikuti perkembangan teknologi, begitu Bapak. Jadi setiap waktu untuk kurikulum bisa berubah mengikuti perkembangan teknologi. Baik Pak Adi, selama menjabat sebagai Waka Kurikulum, kira-kira apakah ada permasalahan yang menurut Pak Adi ini sangat sulit dipecahkan atau mungkin sangat sulit untuk diselesaikan, mungkin karena mengandung unsur dilema atau kepentingan dua belah pihak Pak Adi? Ya, ada satu atau yang paling banyak itu jadi untuk PKL atau magang siswa itu di tahun ketiga atau tahun kelas 11 sama kelas 12 begitu Pak. Mungkin ada langkah atau SOP yang Bapak terapkan selama ini dalam menghadapi atau mengambil keputusan tadi Pak Adi? Ya ada, jadi kita yang pertama untuk mengumpulkan seluruh Bapak Ibu kepala program sehingga bisa mewujudkan SOP yang baik karena ada kepala program, ada menyangkut dengan siswa, kepala program dan DUDI atau dunia industri. Begitu Pak. Baik Pak Adi, sebagai seorang Waka Kurikulum pasti senantiasa berhubungan langsung dengan tugas Bapak Ibu Guru. Misalkan nih Pak Adi ya, ada seorang guru yang melanggar disiplin sekolah, misalkan ngajarnya telat. Kebetulan guru tadi teman dekatnya Pak Adi, apa yang akan Pak Adi lakukan? Tetap Pak, walaupun kita teman ataupun sahabat, bila melakukan kesalahan pasti ada sanksinya. Hanya saja untuk sanksinya ini supaya nanti Bapak Ibu Guru itu tidak mengulangi kembali. Contohnya misalnya seperti tadi terlambat, kita menegur supaya Bapak Ibu tidak lagi terlambat. Begitu Pak Imron. Baik Pak Adi, tentang sahabat tadi atau teman dekat tadi Pak Adi, dalam mengambil keputusan tadi apakah nggak menimbulkan dilema atau tantangan ya apa yang Bapak hadapi? Sedikit Pak, karena sahabat sendiri dan harus istilahnya menegur ke orangnya atau ke guru teman kita sendiri, akhirnya ada ya sedikit rasa tidak enak kepada guru tersebut atau sahabat kita itu. Tapi namanya kita di lembaga dan harus sesuai dengan SOP, jadi kita tetap menegur ke guru tersebut. Begitu Pak. Intinya harus sesuai aturan dan sesuai SOP ya Pak Adi? Betul sekali, benar begitu Pak. Baik Pak Adi,
jika terjadi suatu masalah dan butuh sebuah penyelesaian, kira-kira Pak Adi apakah langsung menyelesaikan saat itu juga? Apakah butuh waktu khusus Pak Adi? Mungkin di waktu tertentu misalkan? Bila mana itu masalahnya agak berat, jadi perlu mengambil keputusan dengan beberapa unsur. Jadi yang pertama staf-staf ataupun Bapak Ibu guru yang lain. Jadi kita dapat menentukan yang terbaik untuk sekolah ataupun ke Bapak Ibu guru yang lain. Begitu Pak. Baik Pak Adi, dari beberapa unsur tadi yang sudah Pak Adi sebutkan, apakah ada pihak lain atau faktor-faktor lain yang bisa mendukung Pak Adi dalam pengambilan keputusan tersebut Pak Adi? Yang pertama adalah data Pak, data kita, misalnya seperti contohnya misalnya ada guru terlambat, jadi ada data absensi, sehingga kita waktu menentukan itu juga tidak berdasarkan hanya kata-kata saja, tapi berdasarkan bukti juga. Mungkin begitu Pak. Terima kasih Pak Adi. Ini pertanyaan terakhir Pak Adi. Dari berbagai macam masalah yang sudah Pak Adi putuskan atau Pak Adi hadapi, adakah masalah yang bisa Pak Adi sebutkan secara spesifik yang membuat Pak Adi terenyuh atau apalah namanya itu Pak Adi, atau yang menimbulkan dilema lah dalam diri Pak Adi sendiri? Kalau untuk saya, untuk Bapak Ibu guru insya Allah aman. Hanya saja kalau untuk siswa itu bila mana ada siswa yang izin kepentingan keluarga dan membutuhkan waktu yang agak lama, dan itu harus membutuhkan kita contoh sakitnya itu agak lama dan kita harus memutuskan apakah siswa itu nanti bisa melanjutkan lagi ataupun tidak. Mungkin itu Pak, karena kalau sakit itu kita wajib juga anak itu masih bisa sekolah. Begitu Pak. Terima kasih Pak Adi. Ini yang paling akhir Pak Adi, dari berbagai macam pengambilan atau proses pengambilan keputusan yang selama ini Pak Adi lakukan, adakah hikmah atau pembelajaran yang dapat Pak Adi ambil, baik sebagai seorang pimpinan atau sebagai seorang pribadi Pak Adi? Ya, betul Pak. Jadi dengan adanya kegiatan di sekolah ini, kita memutuskan apapun, akhirnya kita juga hikmahnya misalnya di rumah kita menjadi kepala keluarga itu juga akan mengambil keputusan yang hampir sama. Mungkin itu Pak. Terima kasih Pak Imron. Terima kasih Pak Adi atas waktunya yang diberikan kepada saya. Mohon maaf jika mengganggu waktunya. Saya juga mohon pamit Pak Adi ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas kunjungannya pagi ini. Terima kasih Pak. Pak Adi, saya doakan semoga sehat dan semakin sukses selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Taufik. Selamat pagi Pak Imron. Ada yang bisa dibantu Pak? Jadi begini Pak Taufik, dalam rangka memenuhi tugas calon guru penggerak kami, yaitu tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, Ya. kami harus melakukan wawancara dengan salah satu pimpinan di sekolah kami. Kebetulan karena saya kepingin tahu tentang kehumasan, maka saya menghadap Pak Taufik mau mengajukan beberapa pertanyaan. Baik. Apa yang bisa saya bantu Pak? Monggo. Yang pertama, berapa lama Pak Taufik menjadi Wakahumas di SMK ini Pak? Kurang lebih mau 2 tahun Pak. Kurang lebih mau 2 tahun. Kurang lebih mau 2 tahun Pak Taufik ya. Ya. Berarti sudah lama ya, sudah lama. Sudah lama Pak. Selama 2 tahun ini menjadi Wakahumas, mungkin Pak Taufik mengalami kejadian atau peristiwa atau mungkin ada program kerja atau apalah namanya yang membuat Pak Taufik itu dilema atau bingung dalam menentukan keputusan tadi Pak.
Kalau permasalahan atau kendala Pak ya selama program di kehumasan ada beberapa kendala Pak. Suatu contoh misalkan terkait pelaksanaan prakrin itu biasanya ada beberapa permasalahan siswa di tempat prakrin yang memang harus atau membutuhkan saya selaku humas dan Pokja prakrin untuk turun langsung menanganinya. Semisalkan permasalahannya cukup berat seperti itu Pak contohnya. Kalau contoh lain yang di intern biasanya ada kebijakan-kebijakan yang memang terkadang bisa dikatakan bertentangan dengan opini atau pendapat orang lain terkait yang tidak cocok atau kurang sepaham seperti itu Pak. Tapi selama ini insya Allah bisa diatasi dengan pentingnya adanya koordinasi seperti itu Pak. Nggih Pak Taufik, pada waktu ada kasus-kasus yang membutuhkan penanganan tertentu, apakah ada pihak-pihak yang membantu Pak Taufik dalam mengambil atau mendukung pengambilan keputusan dalam kasus yang menurut Pak Taufik agak berat atau menimbulkan dilema Pak? Kalau terkait kasus atau kendala sebelum sebelum diserahkan ke kepala sekolah selama masih bisa dihadapi sendiri, yang penting kalau terkait dengan prakrin ya, contoh-contoh misalkan ada permasalahan dari siswa itu biasanya kita hadapi adanya koordinasi atau kolaborasi dengan wali kelas, pembimbing prakrin, pembimbing dari sekolah, Pokja prakrin dan guru BK Pak untuk mencari solusi permasalahannya. Nanti bisa dari situ bisa ditemukan solusinya bagaimana cara menghadapinya. Begitu Pak. Selama menjadi Wakahumas ini selama hampir 2 tahun ini, mungkin ada contoh Pak ya, ada contoh kasus yang memang betul-betul menurut Bapak Taufik sulit untuk dipecahkan. Mungkin karena mengandung dua kepentingan yang sama-sama benar dan harus sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bisa jadi kasus ini juga melibatkan katakanlah teman dekatnya Pak Taufik atau melibatkan apalah. Jadi istilahnya mau memilih A itu benar, mau memilih B juga benar Pak. Mungkin kalau ada bisa diceritakan dan bagaimana solusinya Pak. Kalau kasus yang tidak bisa ditangani selama ini tidak seberat itu Pak, masih bisa diselesaikan. Suatu contoh ya itu tadi terkait pemahaman terkait peraturan yang dimana peraturan yang berlaku terkadang tidak sependapat dengan pemahaman rekan-rekan kita ya, rekan-rekan di sekolah ini. Hanya saja solusinya tetap itu tadi Pak, pentingnya adanya koordinasi, duduk bareng, bicara, mencari solusi, penyebabnya apa, solusinya bagaimana, seperti itu sih Pak. Selama ini, alhamdulillah terselesaikan dengan baik. Kita tetap pada acuan pada peraturan yang berlaku di sekolah ini, di instansi. Demikian. Intinya walaupun tuh ada permasalahan yang menimbulkan suatu dilema, Pak Taufik acuannya adalah aturan, begitu Pak ya? Betul Pak, kita tetap bertumpu atau berdasarkan pada peraturan yang berlaku Pak, seperti itu Pak. Itu kan sebuah keharusan buat kita. Baik Pak Taufik, pertanyaan terakhir. Dari banyak-banyak kasus atau mungkin keputusan yang harus Pak Taufik ambil, apakah ada hikmah atau pembelajaran untuk Pak Taufik sendiri Pak? Kalau hikmah ataupun pelajaran pasti Pak, pasti ada. Terkadang dari kejadian yang pernah saya alami, misalkan ada kendala, itu bisa saya tarik pelajaran, jadi saya bisa lebih mudah atau mendapatkan solusi untuk menghadapi jikalau suatu saat nanti ada permasalahan yang hal-hal yang hampir mirip atau serupa. Selama masih bisa diselesaikan sendiri ya kita selesaikan. Selebihnya kalaupun harus ada koordinasi atau kolaborasi ya tetap itu Pak, koordinasi bersama-sama. Seperti itu Pak. Oke Pak Taufik, intinya koordinasi nomor 1, kemudian aturan menjadi acuan, begitu ya Pak Taufik ya? Betul sekali Pak Imron, seperti itu. Terima kasih Pak Taufik atas waktunya dan mohon maaf jika mengganggu atas pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan tadi.
dan semoga Pak Taufik senantiasa sehat selalu dalam menjalankan tugas sebagai Wakil Kepala Bidang Humas. Terima kasih Pak Taufik. Baik, sama-sama Pak Imron. Kurang lebihnya saya juga mohon maaf kalau kalau belum bisa menjawab dengan maksimal. Itu yang bisa saya bantu. Sekali lagi terima kasih juga. Selamat sore Pak Iqbal. Selamat sore Pak Imron. Ada yang bisa saya bantu? Jadi begini Pak Iqbal, untuk memenuhi tugas pendidikan calon guru penggerak angkatan kelima ini, khususnya di tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, saya selaku CGP harus mewawancarai 3 orang pimpinan di SMK saya sendiri. Kebetulan salah satu pimpinan yang akan saya wawancari adalah Pak Iqbal. Kira-kira bersediakah Pak Iqbal? Siap, bersedia. Terima kasih Pak Iqbal. Langsung saja pertanyaan yang pertama. Sudah berapa lama Pak Iqbal menjadi waka kesiswaan di SMK ini Pak Iqbal? Ya, cukup lama, sejak 2014. Sejak 2014, berarti kira-kira 9 tahun, 10 tahunan ya Pak Iqbal? Kira-kira ya agak lama lah Pak, lumayan. Baik Pak Iqbal, kira-kira peran kesiswaan selama ini menurut Pak Iqbal apakah penting, sangat penting atau gimana Pak Iqbal? Oh, penting sekali Pak untuk mengkoordinasikan pelayanan hal-hal yang dibutuhkan oleh siswa, kemudian menghadapi masalah-masalah anak, kemudian pembelajaran mereka supaya lancar. Itu kesiswaan penting sekali Pak, terutama untuk mendisiplinkan mereka, membina karakter, kemudian memberi tambahan-tambahan seperti ilmu-ilmu tambahan ekstrakurikuler. Itu sangat penting sekali kesiswaan Pak. Oke Pak Iqbal, selama hampir 10 tahun menjabat sebagai waka kesiswaan, dan kemudian menurut Pak Iqbal amat sangat pentinglah peran dari seorang waka kesiswaan. Kira-kira selama 10 tahun ini, apakah Bapak pernah menemui permasalahan yang menurut Bapak sangat sulit dipecahkan? Mungkin karena ada beberapa hal yang menurut Pak Iqbal sulit, hingga terjadi keraguan-raguan atau dilema lah. Kata kuncinya itu menimbulkan dilema bagi Pak Iqbal untuk mengambil keputusan kasus tadi Pak Iqbal. Ada Pak, beberapa saja. Contohnya ketika anak itu melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan peraturan sekolah, harusnya kita kembalikan ke orang tua. Nah, ternyata di dalam peraturan dari pemerintah itu tidak membolehkan. Contohnya, anak walaupun di penjara dulu kan masih boleh mengikuti ujian nasional. Itu kan memberikan istilahnya rambu-rambu kepada kita, walaupun senakal apapun anak itu harusnya tetap kita beri pelayanan untuk pendidikan di sekolah. Namun demikian kalau kita biarkan melakukan pelanggaran berat, itu menjadi contoh yang tidak baik bagi siswa-siswa yang lain, yang jumlah siswa kita lumayan banyak Pak Imron, 1.800. Maka kita juga agak kesulitan menentukan keputusan apakah memang harus kita benar-benar keluarkan atau kita pertahankan. Ya, kita butuh dukungan dari semua lini di SMK Negeri 2 Singosari, baik itu guru-guru, siswanya sendiri, kemudian BK, orang tua, bahkan itu perlu ada kerjasama sehingga pendidikan di kita ini sesuai yang kita harapkan. Terima kasih Pak Iqbal. Tentunya ada SOP Pak Iqbal dalam mengambil keputusan yang akan ditetapkan tadi. Kira-kira gimana SOP-nya Pak Iqbal? SOP-nya seperti biasanya Pak. Yang pertama deteksi masalah, penemuan masalah, kemudian pemrosesan masalah, kemudian penentuan keputusan, terakhir pelaporan. Dalam pemrosesan
masalah itu kita didukung banyak pihak, diantaranya wali kelas, BK, kepala program, semua guru. Begitu Pak. Baik Pak Iqbal. Tadi Pak Iqbal sudah memberikan info ke saya bahwasanya dalam menyelesaikan masalah tadi kan mendapat bantuan dari berbagai macam pihak. Kira-kira dalam mengambil keputusan dengan bantuan berbagai macam pihak tadi, apakah ada jadwal khusus untuk membuat suatu keputusan tadi? Apakah langsung ada masalah ditentukan hari itu juga? Apakah memang memiliki jadwal khusus untuk mendiskusikan dulu Pak Iqbal? Pada dasarnya untuk penanganan masalah itu kita harus berkoordinasi secara berkala Pak. Contohnya ada rapat wali kelas, kemudian itu bisa dilaksanakan per semester, per tengah semester untuk mendeteksi masalah siswa secara dini. Di samping itu kalau ada masalah yang langsung terjadi, kita bisa memprosesnya saat itu juga. Baik, terima kasih Pak Iqbal. Baik Pak Iqbal, dari berbagai macam permasalahan atau kasus yang pernah Pak Iqbal hadapi, mungkin bisa disebutkan satu saja yang menurut Pak Iqbal menjadi catatan tersendiri Pak. Yang sering kita hadapi itu ini Pak, anak-anak biasanya kalau habis PSG kadang-kadang ada yang terjadi hamil di luar nikah atau memang belum waktunya mereka sehingga terjadi kehamilan, sehingga kita menentukan keputusan itu ya agak repot. Kita harus mendatangkan orang tua, kemudian kita merundingkan dengan wali kelas, kepala program, bahkan pembimbing PKL, itu biasanya seperti itu. Oke, berarti kasus tentang anak hamil pada waktu pelaksanaan PKL Pak ya? Ya, itu contoh aja Pak. Baik Pak Iqbal, pertanyaan terakhir dari saya. Dari berbagai macam keputusan yang telah Pak Iqbal ambil dalam menghadapi masalah tadi, kira-kira ada hikmah atau pembelajaran yang dapat Bapak ambil? Alhamdulillah ada Pak. Jadi kita sementara ini karena berbagai kasus yang kita hadapi, kesimpulannya kita itu harus sangat peduli, sangat care pada anak-anak. Sehingga kita bisa mendeteksi masalah mereka sejak awal. Bisa memberikan bantuan pemecahan masalah sejak awal. Tidak di akhir kita menghadapi masalah berat sehingga menentukan keputusan yang sangat memberatkan. Begitu Pak. Oke, terima kasih Pak Iqbal atas waktunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya, dan mohon maaf jika mengganggu waktunya Pak Iqbal. Ya, sama-sama Pak Imron, semoga bermanfaat. Terima kasih Pak Iqbal, karena sudah selesai saya akhiri. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Ivan, semangatnya pagi. Siap Pak Iqbal. Pak Imron.